tua itu, bolehkah ada rasa was-was untuk masa depan anak? Terus cara mengurangi rasa was-was terhadap masa depan anak itu kayak gimana? Kalau was-was sama waspada beda nggak? Beda. Waspada itu apa? Hati-hati. Betul. Kalau was-was Khawatir berlebihan. ya. Maka ada kalimat Nabi nasihat al-imanu bil qadri wal qada yuzilul hamma wal hazan. Ya, orang yang beriman pada takdir itu ya, meninggalkan masa lalu dan jangan mengkhawatirkan masa depan. Kita hidup di masa sekarang. Oke? Kita hidup di masa sekarang. Yang dikhawatirkan Ummu Najmi masa depan kan? Masa depan. Karena pergaulan kan, khawatir. Nah, khawatir ini bentuk seorang orang tua yang memang harus ada. Nggak boleh hilang dari orang tua. Khawatir. Tapi bentuknya bukan was-was. Kalau was-was, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Mau anaknya gini takut, orang ini takut, mau sekolah sini takut. Itu was-was. Tapi kalau khawatir yang berbalut waspada itu berbeda. Maka kalau khawatir berbalut waspada, dia akan gini. Nih, aku punya anak. Fenomena zaman hari ini begini. Ya, bosannya nanti ada begini. Ini anak saya. Maka akan saya didik seperti apa anak saya untuk bisa menghadapi tantangan zaman yang hari ini. Gitu. Sekolahkan di sekolah yang benar, yang baik. Ya, pilih guru yang baik. Jadi kalau di sekolah milih guru dulu ya. Jangan milih fisiknya, milih gurunya dulu. Karena guru ini 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun hampir bersama dengan anak kita. Terus apa lagi? Memilih lingkungan, memilih bacaan, memilih tontonan, kan gitu. Itu bentuk waspada dalam bentuk ikhtiar. Tapi kalau was-was, apa-apa itu dikhawatirkan. Soal-soal yang kecil aja khawatir. Nanti begini nggak boleh main khawatir. Anaknya begini khawatir. Itu kalau was-was. Tapi kalau waspada, dia akan cari akal gimana ini tantangan zaman ini. Supaya anaknya Aku milih sekolah gimana, di rumah nanti mau aku kasih makan apa, bagaimana kegiatannya, bagaimana TPA sorenya, bagaimana itu bentuk waspada. Nanti ingat ya, ikhtiar doa ada nanti sama dengan takdir. Nah ini yang kadang-kadang suka lupa. Apa tadi? Doa, ikhtiar dulu lah, ikhtiar, doa. Biasanya cukup hanya di doa. Lupa ada sama dengan doa, ikhtiar, doa, baru takdir. Jadi gini, sudah ikhtiar, sudah doa, takdirnya kok nggak sama ya, sesuai ya. Nah itu namanya takdir. Kalau takdir bicara takdir, Allah yang maha tahu. Mungkin bagi kita buruk, bagi Allah terbaik. Gitu. Nah nanti nggak selamanya sudah ikhtiar, sudah doa, kok hasilnya nggak sesuai ya. Nah itulah takdir. Kalau sudah ikhtiar, sudah doa, takdirnya bagus, itulah juga takdir. Ya jadi takdir itu tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Dari sekian perjalanan hidup kita berumah tangga atau kita berumah tangga, bagian-bagian mana yang takdirnya itu sesuai dan takdirnya tidak sesuai, kan ada pastinya. Dan itu semuanya terbaik. Karena belum tentu bagi kita buruk, bagi Allah buruk. Bisa jadi bagi Allah baik. Maka tadi ikhtiar doa itu harus dengan. Maka tadi udah diikhtiar kan, ini saya waspada nih, apa yang nanti zamannya seperti ini. Najmi berusaha sekolahnya segala macamnya, terus ditutup dengan doa. Jangan lupa juga nanti supaya apa? Supaya tidak kecewa, supaya tidak depresi, supaya tidak marah. Kenapa Allah kasih aku begini padahal aku udah begini? Nah itu biasanya lupa bahwasanya ada takdir. Karena dia hanya berpikir udah ikhtiar, udah doa, kok hasilnya begini. Nah takdir itu menutup jiwa kita, menghentikan jiwa kita untuk apa? Untuk tidak depresi, untuk tidak kecewa, untuk tidak marah ketika ikhtiar dan doa tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi kembali lagi kepada pertanyaan Ummu Nazmi, was-was beda dengan waspada. Yang Ummi Nazmi lakukan waspada. Maka kalau sudah waspada, mencegahnya gimana nih kan? Sekolahnya, lingkungannya, gurunya, aktivitasnya, tontonannya, kitanya juga gitu kan. Itu namanya bentuk waspada dan itu harus jangan sampai tidak ada pada orang tua. Karena kalau tidak ada, gimana ceritanya anak kita menjadi apa? Ya, bisa jadi was-wasnya kita karena kita belum tahu
Ya, kita selama ini bukannya waspada, tapi was-was. Maka nanti kalau sudah waspada, bentuknya pasti akan takdir. Kalau sudah waspada, bentuknya kan udah bukan was-was lagi nih. Nggak jelas nih kalau was-was nih, ujungnya kemana. Tapi kalau waspada, nanti ujungnya pasti akan takdir. Kalau kita tadi belajar takdir, oh ya udah saya sudah berusaha. Tadi berusahanya juga maksimal dulu kan. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Ya Allah, sama-sama.